Selanjutnya kita masuk ke inverse matriks ordo 3x3. Misalkan A itu matriks berordo 3x3. Berikut ini adalah istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam mencari inverse matriks berordo 3x3. Yang pertama ada minor baris ke I dan kolom ke J. Notasinya adalah MIJ. Itu adalah determinan yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Jadi pada matriks A itu, kalau kita mencari minor MIJ, kita hilangin dulu baris ke I dan kolom ke J-nya. Baru kita cari determinannya. Itulah yang disebut dengan minor ke I, minor baris ke I dan kolom ke J, atau MIJ notasinya ya. Selanjutnya ada kofaktor dari matriks A, dinotasikan dengan kof dalam kurung A. Itu adalah matriks yang diperoleh dengan menggantikan entry AIJ dengan nilai yang diperoleh dari mengalihkan minor baris ke I dan kolom ke J atau MIJ dengan minus 1 pangkat I plus J untuk setiap I dan J. Jadi semua entry di matriks A itu kita gantikan dengan MIJ dikalikan dengan minus 1 pangkat I plus J. Oke, itu disebut kofaktor dari matriks A. Selanjutnya ada adjoin dari matriks A. Notasinya adalah ADJ dalam kurung A. Itu adalah kofaktor dari A yang ditransposkan. Jadi sesimpel kita mentransposkan kofaktor itu adalah adjoin dari A atau ADJA. Nah, inverse dari A itu adalah notasinya A pangkat min 1. Itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, jadi adjoin ini cara memperolehnya ya memang kita harus melalui minor, kofaktor, baru kita bisa memperoleh adjoin ya. Makanya di sini kita memerlukan memahami definisi minor dan kofaktor itu. Oke, sekarang untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke contohnya. Ini ada saya punya matriks A 310 211 622. Ini adalah matriks 3x3 ya. Akan kita cari inverse dari matriks A. Yang pertama kita lakukan karena kita butuh determinan A dan adjoin A ya. Berarti kita cari dulu determinan A-nya. Determinan A kita menggunakan metode Sarus ya. Metode Sarus karena ini adalah ordo matriks berordo 3x3. Nah, kita gunakan metode Sarus, kita peroleh determinan A-nya adalah 2. Selanjutnya, kita ingin mencari adjoin-nya. Adjoin itu kita bisa peroleh jika kita mengetahui kofaktornya. Dan kofaktor ini kita bisa tahu jika kita mengetahui semua minornya. Ya, oke, berarti kita sekarang mencari minor dulu, kemudian kofaktor, baru kita mengetahui adjoin-nya. Minornya dari M11, jadi semuanya harus terisi ya minor ini, semua entry. Nah, minor M11 berarti kita menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Baris pertama kita hilangkan, kolom pertama kita hilangkan. Sisanya adalah 1122. Maka kita minor 11 adalah determinan dari 1122. Kita peroleh adalah 1 kali 22, 1 kali 22 berarti 2 minus 2 sama dengan 0. Berarti M11 sama dengan 0. Selanjutnya M12 berarti kita menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. Oke, berarti yang ini dan yang ini ya, 310 dan 112 ini hilang. Sisanya adalah 2162. Berarti M12 adalah determinan dari 2162. Kita peroleh 4 minus 6 sama dengan minus 2. M13 berarti kita menghilangkan kolom baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga. Berarti sisanya adalah 2162. Determinan dari 2162 adalah minus 2. Kemudian M21 kita hilangkan baris kedua yang ini, yang 211 ini, dan kolom ke-1 berarti 326 ini hilang. 326 dan 211 ini hilang. Sisanya adalah 1022. Berarti M21 adalah determinan dari 1022. Berarti 2 dikurangi 0 sama dengan 2. M22 berarti kita menghilangkan baris kedua dan kolom kedua. Ya, yang ini ya 211 dan 112 ini.
Sisanya adalah 3062. 3062. Berarti M22 adalah determinan dari 3062. Itu sama dengan 6. M23 berarti kita menghilangkan baris kedua, yang ini 211, dan kolom ketiga 012. Sisanya adalah 3162. Berarti M23 adalah determinan dari 3162. Berarti 6 dikurangi 6 sama dengan 0. M31 baris ketiga dan kolom pertama atau kolom ke-1. Sisanya adalah 1011. Determinan dari 1011 adalah 1. M32 itu menghilangkan baris ketiga dan kolom kedua. Sisanya adalah 3021. Berarti M32 itu adalah determinan dari 3021. Berarti hasilnya adalah 3. Yang terakhir M33, kita menghilangkan baris ketiga dan kolom ketiga. Sisanya adalah 3121. Determinan dari 3121 itu adalah M33, yaitu 1. Oke, saya rasa mudah ya. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan semua minornya, kita akan mencari kofaktornya. Kofaktor ingat apa? Kita menggantikan setiap entry AIJ dengan nilai MIJ dikalikan min 1 pangkat I plus J. Oke. Berarti ini adalah minus 1 pangkat 1 plus 1 M11. Minus 1 pangkat 1 plus 2 M12. Ya, ingat ya. AIJ kita gantikan dengan MIJ dikalikan minus 1 pangkat I plus J. Oke, berarti ini min 1 pangkat 1 plus 3 M13 dan seterusnya. Jadi semua entry-nya dari matriks A kita gantikan dengan min 1 pangkat I plus J dikalikan MIJ. Itu adalah kofaktor ya. Nah, setelah itu kita cari hasilnya adalah 0, 2, min 2, min 2, 6, 0, 1, min 3, 1 ya. Nah, setelah kita peroleh ini hasilnya, kita bisa mencari adjoinnya. Adjoin itu adalah transpos dari kofaktor. Ingat, transpos apa? Baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Berarti 0, min 2, 1 di sini kan kolom, berarti di sini jadi baris. Terus 2, 6, min 3 di sini jadi baris. Di sini min 2, 0, 1 adalah kolom, di sini menjadi min 2, 0, 1 adalah baris ya. Kita peroleh adjoinnya seperti ini. Nah, setelah kita memperoleh adjoinnya, barulah kita bisa mencari A inverse-nya. A inverse adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Yaitu tadi determinan A adalah 2, berarti 1 per 2 dikali adjoin. Nah, tinggal kita kalikan setiap entry dengan skalar setengah ini, 1 per 2 ini, perolehlah 0, min 1, 1 per 2, 1, 3, min 3 per 2, min 1, 0, 1 per 2. Oke. Terima kasih, saya harap penjelasan saya bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.